Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa karena Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan staf dan seluruh pengurus gereja di tempat ini yang kembali mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan. Ya, apa kabar juga yang di rumah? Ya, suara saya jelas terdengar. Haleluya. Ya luar biasa. Jemaat Tuhan di tempat ini ya. Saya lihat cukup banyak juga yang ikut online ya. Di beberapa gereja saya lihat online banyak yang nggak ngikut gitu ya. Tapi di sini puji Tuhan ya online-nya luar biasa. Tetap semangat walaupun online. Ya kita tetap bersyukur walaupun kita masih beribadah dengan segala keterbatasan, tapi kita bersyukur kita masih tetap beribadah. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema pola pikir tentang doa. Ya, tadi kita baru saja dengar kesaksian yang luar biasa. Ya, di mana tadi saya ingat ya, Ibu tadi berkata sebelum saya cerita sama orang, saya ngomong dulu sama Tuhan. Saya berdoa dulu sama Tuhan. Wow, luar biasa ya. Ini sesuatu yang yang sungguh menjadi teladan. Karena ada banyak orang ya menjadikan doa itu di terakhir, di ujung ya. Tapi Ibu yang luar biasa ini dia berdoa dulu sebelum ngomong sama yang lain. Baik, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Semua sudah dapat? Baik, ya, kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ya, boleh pulang. Ya, ini satu ayat firman Tuhan yang sangat singkat begitu ya. Tetaplah berdoa. Tetapi walaupun sangat singkat Bapak Ibu Saudara, maknanya sangat dalam sekali ya. Menurut saya maknanya sangat dalam sekali. Firman Tuhan tadi katakan tetaplah berdoa. Kata tetap artinya tidak berubah-ubah. Kata tetap artinya juga terus menerus. Kata tetap juga artinya setia. Ya. Tetaplah berdoa, setialah dalam berdoa. Katakan amin. Ya, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang doa, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa itu doa? Mengapa kita harus berdoa? Bagaimana kita berdoa dan apa saja yang kita doakan? Kita sama-sama belajar. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Katakan amin. Itu hanya sekedar kita sarana atau ajang kita meminta, memohon kepada Tuhan, ya nggak salah, ya nggak salah, ya. Tetapi pagi hari menjelang siang hari ini kita mau memperbaharui mindset kita, pola pikir kita tentang doa, bahwa tidak hanya sekedar ajang atau sarana untuk kita minta dan memohon kepada Tuhan. Ya tadi dalam kesaksian, ya bagaimana dikatakan, ya Ibu bukan hanya meminta, tetapi dia ngobrol, cerita ya. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Kita punya Bapa yang hebat, katakan amin. Kita punya Bapa yang kaya, ya. Kita punya Bapa yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus kita cuekin gitu ya? Kalau kita punya anak ya, anak kita cuekin kita ya kan? Kita duduk di ruang tamu, anak mondar-mandir.
enggak menyapa, enggak menegur, ya kan? Orang tua merasa, loh ini anak kok saya dicuekin, ini saya kok enggak dianggap gitu. Tapi ketika anak ya menyapa, bangun pagi ketemu, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Rasanya bangga jadi orang tua. Rasanya senang sekali punya anak yang sopan, yang ramah, yang baik. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Terhadap Tuhan, terhadap Bapak kita. Ya, ketika kita terus berusaha membangun komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa. Ya, Tuhan senang sekali. Hati Tuhan disenangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tidak dicuekin. Ya, bangun tidur, buka mata, langsung selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih masih nafas. Terima kasih masih ketemu papa mama, masih ketemu suami, masih ketemu istri dan keluarga tercinta. Ya, membangun komunikasi. Tidak bangun tidur yang dicari gadget, yang dicari handphone, ya cari-cari ada berita apa, ada gosip apa gitu kan. Doa yang pertama adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, ya, saya coba cepat karena ya waktunya tidak banyak. Yang kedua, doa adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau tadi yang pertama doa itu sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua doa itu cara kita untuk membangun hubungan. Karena ada banyak orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi belum tentu punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Amin. Ya, ke gerejanya sih rajin, pelayanannya wow, keren. Ya. Tetapi belum tentu dia punya hubungan yang spesial, yang karib, yang pribadi dengan Tuhan. Nah, lewat doa inilah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Istilahnya kita nggak hanya sekedar say hello sama orang tua gitu, ya. Kita datang ke rumah orang tua, ya. Mungkin pernah dengar videonya Daniel Mananta, saya pernah nonton. Dia bilang kadang-kadang kita berdoa cuma seperti kita main ke rumah orang tua, ya, datang terus duduk di ruang tamu, kita main handphone, main gadget, ya dari pagi sampai siang. Setelah selesai, Pak, Ma, sudah ya, aku pulang. Seringkali hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali kita cuma ya say hello. Tapi tidak ada terbangun satu hubungan yang dekat, satu hubungan yang karib, satu hubungan yang spesial dengan Bapa. Nah, lewat doa inilah kita membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi, ya. Yang namanya pribadi, yang namanya private itu ya hanya antara kita dengan Tuhan. Ya. Beda dengan kita ya korporat seperti ini, beribadah di gereja baik di rumah ya. Berbeda. Tetapi ketika kita berdoa itu hanya antara saudara dengan Tuhan. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh anak-anak Tuhan. Ada satu statement begini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bicara tentang Tuhan. Tetapi sedikit orang yang berbicara dengan Tuhan. Amin. Betul ya? Banyak orang bicara tentang Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi sedikit orang yang berbicara dengan Tuhan. Ini artinya apa? Tidak terbangun hubungan dengan Tuhan. Nah, doa ini yang kedua adalah cara kita membangun hubungan. Yang ketiga, doa adalah tiang penopang yang menguatkan kita. Katakan amin. Lewat doa, ya, kita seperti memiliki satu tiang yang menopang kekuatan kita. Seringkali di dalam banyak persoalan, masalah, pergumulan, tekanan, seringkali itu membuat kita lemah. Seringkali itu membuat kita goyah, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Kita butuh satu kekuatan yang mampu dan sanggup menopang kita untuk tetap dapat berdiri di tengah badai kehidupan. Nah, lewat doa inilah, ya. Tadi kan yang kedua dan yang pertama, doa itu cara kita membangun hubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan kita berhubungan dengan Tuhan, dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya, kita akan mendapatkan satu kekuatan yang maha dahsyat dari Tuhan. Mungkin secara manusia, ketika kita menghadapi banyak persoalan, badai kehidupan, kita udah gak kuat. Tuhan, aku udah gak kuat lagi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, ada satu kekuatan yang besar, ada satu kekuatan yang dahsyat, yang kembali memulihkan kekuatan kita, yang kembali memulihkan semangat kita. Kadang orang kalau sudah ya sakit, ini stadium ini ya sudah sepertinya nggak ada harapan gitu ya, sudah ada harapan. Tetapi ketika dia tetap datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk dia tetap bisa dan mampu menjalani keadaannya ya. Dalam keadaan sakit dia tetap bisa melewati hari-harinya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Itu semua gak akan pernah kita bisa dapatkan dari tempat lain, Bapak Ibu Saudara. Itu gak akan pernah bisa kita dapatkan dari di luar Tuhan. Itu semua hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan, dari Bapa kita, ya, lewat doa. Yang keempat, doa adalah bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Nah ini. Doa adalah bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sulit atau kesulitan untuk merendahkan diri datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena merasa masih mampu. Tabungan saya masih banyak. Ya, keluarga saya kaya-kaya. Oh, saya begini, saya masih merasa kuat, masih merasa mampu. Jadi merasa tidak perlu datang sama Tuhan. Tidak perlu masuk ke dalam kamar lalu berdoa. Butuh satu kerendah hatian untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Maka dari itu ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, itu artinya kita sedang merendahkan diri di hadapan Dia. Ya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, itu artinya kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi yang keempat, doa adalah bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Yang kelima, doa menunjukkan kebergantungan kita dengan Tuhan. Tadi ibu yang kesaksian kata ya, membaca kitab Mazmur, berserah, percaya, Tuhan bekerja. Wah, saya bilang bisa jadi tema khotbah nih. Waduh. Ya, kalau pendeta begitu, ya kan? Kalau pendeta begitu, dapat tap firman Tuhan, wah bisa jadi tema khotbah nih. Keren Bapak Ibu Saudara. Berserah, percaya, Tuhan bekerja. Terkadang kita berserah, tapi gak percaya. Nah ini juga masalah. Tuhan aku berserah, tapi begitu masalahnya belum selesai, sakitnya belum sembuh. Tuhan ini saya sembuh gak ya? Tuhan sanggup gak ya? Nah ini yang jadi masalah. Tapi kita mau belajar berserah, tapi juga percaya. Ketika kita berserah itu bukan menyerah ya. Kalau menyerah ya udahlah terserah Tuhan lah. Udahlah mau hidup mau mati kan gitu. Ya. Tapi berserah itu artinya apa? Menyerahkan semuanya, semua loh ya. Semuanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan, artinya kita sudah mempercayakan itu kepada orang yang kita serahkan gitu ya. Nah seringkali kita, aku berserah Tuhan, aku serahkan masalahku. Tapi dalam perjalanannya belum selesai masalahnya, Tuhan saya ambil lagi deh. Diambil lagi, ya udah pusing lagi kan gitu. Ya. Jadi berserah, percaya, Tuhan pasti bekerja. Amin. Ya, jadi doa itu menunjukkan kebergantungan kita sama Tuhan, bahwa Tuhan, tanpa Tuhan saya gak bisa apa-apa.
Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Makanya firman Tuhan bilang kita ini harus sebagai ranting harus nempel ya kepada pokok anggur. Karena kalau ranting nggak nempel sama pokok anggur, ya udah mati. Kita nggak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Jadi doa menunjukkan kebergantungan kita sama Tuhan. Tanpa Tuhan, ya, aku nggak bisa apa-apa. Yang keenam, doa membawa kita semakin mengerti hatinya Tuhan dan memahami kehendaknya. Lewat doa, kita akan dibuat Tuhan semakin mengerti isi hatinya Tuhan, maunya Tuhan, dan memahami kehendaknya. Jadi kalaupun sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap bisa tersenyum. Kita tetap bisa berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Tetap bisa bersyukur. Karena apa? Kita tahu hatinya Tuhan. Kita tahu rencananya Tuhan. Kita ngerti kehendaknya Tuhan. Ya. Ada satu pujian, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Ya kan? Terkadang kita terhadap rencana Tuhan, kehendak Tuhan kita nggak ngerti kan. Tapi lagu pujian ini luar biasa. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Lewat doa kita dibuat mengerti, oh seperti ini ya Tuhan, seperti ini ya Bapa. Baik Tuhan, terima kasih. Dibuat mengerti sehingga kita nggak mudah mengeluh. Seringkali kita ketika Tuhan izinkan ada masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, daripada bersyukur kita lebih sering mengeluh. Aduh Tuhan, saya udah rajin ibadah, saya udah aktif pelayanan, kok ini sakit, kok begini, kok begitu, keuangan saya begini, begitu. Ngeluh terus karena apa? Nggak ngerti, nggak paham kehendak Tuhan, nggak ngerti hatinya Tuhan. Tapi lewat doa kita akan dibuat mengerti apa maunya Tuhan. Sehingga kita bisa nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, jos gitu kan ya. Kita akan bisa nyanyi seperti itu, suka-suka Tuhan lah. Tuhan mau lakukan apa atas hidup saya. Walaupun tetap sakit, walaupun tetap ya keuangan lagi goyang dan lain sebagainya. Tapi kita mengerti, kita memahami hatinya Tuhan. Itu berarti doa itu sangat penting, sepenting nafas kita. Katakan amin. Orang hidup pasti bernafas, betul? Coba cek kanan kirinya, masih nafas gak? Ya, yang di rumah, ya masih bernafas semua ya. Haleluya. Orang yang hidup pasti bernafas. Orang beriman pasti berdoa, katakan amin. Ya. Orang tidak bernapas mati. Demikian pula orang beriman tidak berdoa akan mati. Apanya yang mati? Mati hubungannya dengan Tuhan. Mati komunikasinya dengan Tuhan. Mati imannya dan mati roh dan jiwanya. Tubuhnya hidup, ya. Tubuhnya hidup tapi tanpa roh dan jiwa. Nah, inilah yang namanya Kristen zombie. Jangan jadi Kristen zombie. Ya, tubuhnya hidup tapi roh dan jiwanya mati. Karena apa? Nggak pernah dan nggak suka berdoa. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa itu harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Katakan amin. Bilang gaya hidup. Doa itu harus menjadi gaya hidup kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Kenapa? Karena gaya hidup Yesus adalah doa. Coba yuk kita buka satu-satu.
Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia di sini siapa? Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan ngapain? Berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Lukas pasal 5 ayat 15 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16. Akan tetapi ia, Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, dikatakan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus tidak pernah beralasan, saya sibuk melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang susah dan lain sebagainya. Tidak. Dia tetap punya waktu untuk berdoa. Satu lagi, Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bukan hanya pagi-pagi, benar waktu hari masih gelap. Bukan cuma sekedar di tengah pelayanannya, di akhir pelayanannya pun, di malam hari Yesus tetap berdoa. Dia tetap membangun hubungan dengan Bapa. Dia tetap membangun komunikasi dengan Bapa. Dia tetap berusaha mencari tahu isi hatinya Bapa, mengerti, memahami hatinya Bapa. Ya. Bahkan ketika dalam tekanan yang hebat di Taman Getsemani pun Yesus berdoa. Ya, nanti Lukas 24 ayat 22 ayat 44 dikatakan, ia Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, Lukas 22 ayat 24. Yesus di tengah kegentarannya, Bapak Ibu Saudara, ya, dia tidak menyerah, dia tetap mencari wajah Bapaknya, dia berdoa. Sekalipun di tengah ketakutan yang luar biasa, dikatakan peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu Tuhan Yesus. Siapa lagi contoh orang yang disiplin berdoa, rutin berdoa? Daniel. Ya. Kita tahu Daniel juga memiliki kebiasaan berdoa yang luar biasa. Dia disiplin dan kedisiplinan doanya itu tidak dapat dibatasi atau dihalangi oleh apapun. Sekalipun resiko kematian menghadang di depannya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah Daniel. Coba kita buka Daniel 6 ayat 10 atau ayat 11. Ya. Daniel 6 ayat 10 atau 11. Kalau di gadget ayat 10. Ya. Kalau di Alkitab ayat 11. Ya, ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali sehari? 3 kali sehari kayak minum obat. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Makanya tadi di 1 Tesalonika 5
ayat 17, tetaplah berdoa, setialah berdoa. Ya. Daniel melakukan ini. Dia punya kebiasaan rutin 3 kali sehari datang menghadap Tuhan, berdoa. Ya. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Walaupun mungkin jawaban doamu belum datang, doamu belum dijawab Tuhan, tekunlah berdoa. Tekun itu tidak berhenti, ya, tidak stop. Walaupun mungkin keadaanmu belum membaik, ya, ekonomimu belum membaik, penyakitmu belum sembuh, tetaplah berdoa. Tekunlah di dalam doa. Terus saya bagaimana Pak cara berdoanya? Saya udah bingung. Saya udah berdoa tapi keadaan belum pulih. Sakit penyakit belum sembuh. Saya udah gak tahu lagi mesti ngomong apa. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan menolong kita. Dia berkata-kata, ya, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, kebanyakan kan orang kalau sudah terlalu berat bebannya, ya, belum pulih-pulih, belum dapat jawaban doa, udah bingung mau ngomong apa lagi. Ketika kita bingung, ketika nggak tahu lagi harus mau gimana, Roh Kudus yang akan berkata-kata kepada Tuhan, menyampaikan segala keluhan-keluhan kita. Saya akan sampaikan satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang papa, seorang ayah ditanya oleh anaknya begini, Pak, kenapa sih papa selalu rajin berdoa? Padahal kita tahu, papa lihat keadaan ekonomi kita, keuangan kita tetap biasa-biasa aja tuh. Ya, apa sih yang papa dapetin dengan seringnya papa berdoa secara teratur sama Tuhan? Ini seorang anak nanya sama papanya, sama ayahnya. Sang papa atau sang ayah menjawab dengan bijak begini, Nak, memang tidak ada yang papa dapat, ya, malah papa banyak kehilangan. Ya. Dengan berdoa papa banyak kehilangan. Tetapi papa akan beritahu kepadamu apa saja yang hilang itu. Ternyata yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, ketamakan, kebencian, kesombongan, dan lain-lain. Setiap kali setelah papa berdoa, sang papa bilang sama anaknya, setiap kali papa selesai berdoa, ya, papa selalu kembali menjadi tenang. Kadangkala jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Jangan selalu mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat. Karena terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Wow, dahsyat ya. Memang ketika kita berdoa, sepertinya kita gak dapat sesuatu. Tapi tanpa sadar ada sesuatu yang hilang. Itu tadi ketakutan, kekhawatiran, ya kan, kemarahan, sakit hati. Dengan doa pelan-pelan itu semua hilang dan kita bisa tenang. Gak panik, gak takut, gak gentar. Doa mungkin tidak dapat mengubah keadaan seperti yang kita mau, Bapak Ibu Saudara. Badai mungkin tidak berlalu. Orang-orang mungkin tetap berbuat jahat sama kita. Teman-teman kita mungkin selalu mengecewakan. Tapi doa akan mengubah hidupmu. Katakan amin. Doa akan mengubah hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih dan penyabar. Doa juga akan membuat hidupmu berbeda dengan orang-orang di sekitarmu.
Doa akan membuat kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Sekalipun hidup kita tidak dihargai, dengan doa hidup kita akan semakin berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Mungkin di mata manusia kita nggak berharga, tetapi di mata Tuhan kita sangat amat berharga. Haleluya. Ya. Dengan tangannya, tangan kanannya Tuhan, saudara dan saya akan ditinggikan melebihi orang-orang yang tidak menyukai kita. Semakin hidup kita melekat ya dengan Tuhan, maka diri kita akan semakin bercahaya dan menjadi terang bagi sesama. Kasih Tuhan yang tinggal di dalam kita akan terus mengasihi orang-orang yang membenci kita, sehingga mereka menjadi malu dengan apa yang telah mereka perbuat kepada kita. Itulah yang firman Tuhan katakan, ya, seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Ya. Kita bisa melakukan itu karena kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan untuk mampu berbuat baik, untuk mampu tetap berbuat baik sekalipun orang-orang berbuat jahat sama kita. Amin. Lewat doa. Ketika diri kita berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari, maka sekeliling kita pun perlahan-lahan akan ikut berubah menjadi baik. Ya. Makanya saya sering kali kalau ada jemaat yang konseling, ya terutama maaf para istri ya. Pak, itu loh suami saya itu begini. Aduh udah gak tahan Pak. Ya, ini kan jeritan seorang istri begitu ya. Gak tahan Pak. Gak pernah berubah. Saya selalu bilang begini, jangan pernah menuntut pasanganmu untuk berubah. Mulailah perubahan dari dirimu sendiri. Karena perubahanmu itulah yang akan mengubahkan pasanganmu. Saya katakan begitu. Puji Tuhan, ketika mereka mulai mempraktekkan, mereka berubah. Suami melihat, istri gua udah gak bawel lagi nih. Istri gue udah gak kayak macan lagi nih. Istri gue gak ngomel-ngomel lagi nih. Ya istri gue bangunnya pagi-pagi sekarang. Sediain kopi, sediain sarapan. Wih, serius. Mereka kesaksian akhirnya. Betul juga ya Pak. Berkali-kali saya paksa suami saya berubah. Kagak berubah-berubah. Sedikit pun gak berubah. Tapi ketika Bapak bilang, berubahlah dari dirimu sendiri. Karena perubahanmu akan mengubah pasanganmu. Saya bisa berkata seperti itu hikmat Tuhan dan pengalaman pribadi Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun saya hamba Tuhan, namanya suami istri itu nggak mungkin nggak selisih paham, betul ya? Ya, rambut boleh sama hitam, hatinya siapa yang tahu, ya kan? Dan sebuah pernikahan itu juga sebuah proses pembelajaran seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Saya dulu ya kalau berselisih paham dengan istri, ya. Tersinggung begitu, saya enggak marah Bapak Ibu Saudara, enggak marah-marahin istri saya, enggak bentak-bentak istri saya, apalagi main tangan, enggak pernah. Tapi saya lebih jahat, diam 1000 bahasa. Itu dulu saya gitu. Kalau saya mulai tersinggung, saya diam. Mau ditanya apa kek, mau ditawarin makan enak, walaupun perut keroncongan, saya tetap diam. Enggak menjawab, enggak merespon. Itu lebih gak enak loh daripada dimarahin. Betul gak? Didiemin sepanjang hari ya. Padahal serumah, itu dulu saya gitu. Tapi ketika Tuhan merubah, Tuhan mengubah ya kehidupan saya, pribadi saya mendapatkan hikmat Tuhan seperti itu. Saya kan menganggap istri saya harus berubah gitu kan. Istri saya juga punya anggapan suami saya yang harus berubah gitu kan. Suami istri biasanya begitu ya. Istri menuntut suaminya berubah, suami menuntut istrinya berubah. Ya gak ada yang berubah akhirnya. Karena main tuntut-tuntutan kan. Saya mendapatkan hikmat Tuhan. Kenapa saya harus tuntut pasangan saya berubah? Saya yang harus berubah. Nah, saya mulai
Ya, rasanya kita udah lama ya nggak pernah berantem sampai ngomong gitu. Istri saya ketawa, iya ya, kita udah lama berantem. Istri saya bisa berantem yuk terus gitu. Karena apa? Sudah berubah dua-duanya. Saya dapatkan itu dari mana? Doa. Kita dapat hikmat dari Tuhan. Hanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah tuntut pasangan dulu. Mulai dari diri kita dulu. Perubahanmu itu yang akan mengubah pasangan. Katakan amin. Ya. Doa orang benar akan membawa kesan yang luar biasa buat sekeliling. Itu mempengaruhi, berdampak yang sangat luas. Ya. Doa dapat mengubah hidup kita. Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, doa itu sendiri juga punya kuasa. Katakan amin. Mari alami kuasa doa di dalam setiap persoalan dan kesulitan kita. Ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-26 berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Cuma berdoa muji nyembah Tuhan, terjadi mujizat. Gempa, penjara yang mengurung mereka, ya, itu terbuka. Bahkan belenggu-belenggu, kalau zaman sekarang borgol mereka terlepas. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka nggak berontak, mereka nggak coba potong itu belenggunya. Mereka cuma berdoa, memuji nyembah. Ada kuasa di dalamnya. Sebenarnya ada satu kesaksian, takutnya waktunya kepanjangan, ya. Mungkin di lain waktu saya sampaikan kesaksian saya tentang kuasa doa. Itu luar biasa. Di Bapak Ibu Saudara, pagi menjelang siang hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa dengan tekun. Katakan amin. Ya. Sekalipun masalah belum selesai, penyakitmu belum sembuh, ya, keadaanmu belum membaik, tetaplah berdoa dengan tekun. Karena berdoa bukan sekedar ajang atau sarana kita minta-minta sama Tuhan. Tapi tadi, ya, berapa poin tadi? 6 poin. Doa sarana kita ngobrol sama Tuhan. Doa itu kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Dengan berdoa kita memperoleh kekuatan yang baru. Mungkin kita lemah, kecapean, letih, menanggung semua beban kehidupan. Dengan berdoa kita kembali semangat, kita kembali segar, kita kembali. Dengan berdoa kita semakin dibuat mengerti isi hatinya Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa atas hidup kita lewat berdoa. Jadi tetaplah berdoa dengan tekun. Pray until something happen. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Katakan amin. Kita bangkit berdiri. Saya mengajak Bapak Saudara menaikkan satu pujian. Dia hanya sejauh doa. Saya begini ya, lamanya. Dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kau berdoa, kau pasti berjumpa dengan Dia. Ketika kau berjumpa dengan Dia, engkau pasti diubahkan, dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentuimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai,
bila soal menggodai hatimu, bila sengsara daripada keadaanmu, ingat masih ada Dia pedulikan kamu berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru memanggil namanya, doa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doanya. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu pagi dalam setiap hari. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara kepada setiap umat-umat Tuhan di tempat ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Roh Kudus akan terus berkata-kata, mengingatkan kepada setiap kami betapa kami harus tetap dan terus setia berdoa. Sebab berdoa bukan hanya sekedar kami meminta dan memohon. Lewat doa kami membangun hubungan kami dengan Engkau. Lewat doa kami bisa ngobrol dengan-Mu Tuhan. Kami bisa ngobrol, kami bisa cerita dengan-Mu Bapa. Lewat doa kami bisa kembali dikuatkan, diteguhkan, disegarkan. Lewat doa kami semakin dibuat mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama berkata amin. Ya, shalom. Shalom, ya baik Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Selamat siang, puji Tuhan. Siang ini kita boleh kembali mengadakan ibadah, ya. Bersyukur Tuhan pimpin ibadah demi ibadah, walaupun memang masih ada banyak kendala, ya. Kita doa terus biar kondisinya kita semakin baik sehingga kita juga Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir bisa hadir, ya. Ya, banyak kendalanya. Tadi sempat ada kendala dari device-nya, dari laptop, dari jaringan yang kadang. Ya, kita doakan terus. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada bangunan gereja. Yang pertama untuk firman Tuhan pada siang ini lain malamnya Bapak Pendeta ini Januari atas nama Gembala dan Sejumlah. Terima kasih buat Pak Jimmy yang hari ini boleh memberkati kita, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman gereja, ya. Jadi ibadah berjalan seperti biasa, ya, mulai jam 10.30. Untuk minggu depan masih secara hibrid. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir setiap hari Sabtunya kita ada
isi ya daftar, jadi yang mau hadir boleh hadir ya. Sementara kita masih 20, nanti kalau kondisi baik ya kita pasti tambahin lagi yang hadir ya, bisa bertambah hadir. Kemudian tanggal 25 Mei hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan ya. Jamnya sama jam 10.30, tetap secara hibrid ya. Kemudian buat Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan saudara, ya perpuluhan harus dikembalikan karena itu Tuhan punya. Atau Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, bisa diberikan melalui transfer melalui Bank BCA, ya nomor rekeningnya 574047999 atas nama GBI Jatinegara Timur, atau yang hadir